kasih ya. Baik, stabilitas bendung. Jadi tugas Anda nanti menghitung ini. Laporan, sekali lagi laporan Kang Zaki itu sekarang pengertiannya dulu, menghitung teknisnya, tentu dalam format kayak laporan boleh juga, tetapi konsentrasikan pada perhitungan teknisnya, ya, tidak ke sistem laporannya. Gaya-gaya yang bekerja di stabilitas bendung itu gaya tekanan air. Oke, saya nggak melihat siapa. Oke, wakil kelas, tolong ya standby ikut ini. Tekanan air, tekanan lumpur pada gempa, berat bangunan, dan reaksi pondasi. Jadi kalau orang bilang yang gampangnya dulu tuh mendesain bendung ini seperti bikin kerbau, kerbon dekem, bukan berdiri, tapi kerbonya dalam keadaan dekem itu kakinya ditekuk gitu kan. Sehingga kalau kerbonya tadi kena air banjir, dia stabil karena badannya gede, gitu. Jadi membuat kerbau dekem di tengah sungai, tentu seukuran kerbau ya. Gitu. Nanti kemudian kalibrasi kalau udah makin besar sungainya, tentu kerbaunya makin besar. Gitu. Oke, jadi tekanan yang bekerja pada bendung tadi itu ini kalau PDF saya kombinasi dengan gambar-gambar gimana caranya? Oke, nanti saya masuk ke Words lagi. Ya, oke, saya teruskan aja teorinya dulu, nanti kembali lagi ya. Jadi tekanan air, tekanan lumpur, kena gempa, berat bangunan, pondasi. Ini, oke, saya cepatkan dulu. Tekanan air, ya ini semakin tinggi tekanan air, hanya semakin tinggi, kedalamannya semakin tinggi akan semakin besar. Gitu ya. Jadi ada kedalaman air di hulu dan di hilir. Ya. Dan seterusnya itu koefisien-koefisiennya Anda lihat di tabel. Tekanan uplift, tekanan ke atas. Jadi karena perbedaan tinggi air di hulu dan di hilir, hulunya H1 di hilirnya H2 ini, maka airnya ada yang mengalir lewat bawah. Ya, lewat bawah, kemudian menekan ke bangunan di atasnya. Gitu. Maka kalau tekanan atasnya, tekanan apinya terlalu besar, maka diperpanjang lantai mukanya. Lantai mukanya diperpanjang sehingga terdistribusi lebih luas lagi. Jadi beda tekanan air hulu dan hilir, H1, H2 ini, itu terdistribusi dalam uplift pressure. Tekanan uplift, tekanan ke atas. Maka kalau perlu mengecilkan uplift pressure, maka lantai muka diperpanjang, bahkan kadang-kadang pakai plat baja. Ya. Sehingga tekanan uplift pressure ini tadi Px, Hx, Lx, L kali delta H. Delta H tadi delta H antara beda tinggi energi dari hulu dan hilir. Ya, ingatkan nanti asisten ini bisa atau ini ya, nanti saya tanya Pak Joko dulu. Jadi silakan di KP 1 sampai 6 itu ada semuanya situnya. P tekanan pada titik X dari bawah, L itu panjang totalnya. Makanya L tadi kalau kurang panjang diperpanjang lantai mukanya. Lx panjang bidang kontak sampai titik X yang dimaksud. Delta H beda tinggi energi. Jadi ini H, ini H hulu, H hilir. Kalau tekanannya H2, ya H1, di sini H2, sehingga deltanya berapa. Sehingga ada PX ini, tekanan-tekanan ini. Tekanan ini kemudian nanti dimasukkan dalam stabilitas gitu. Nah, gitu bentuknya gini.
Jadi contoh jaringan aliran di bawah dam atau bendung, potongan dam bisa juga, bendung juga dipasangkan batu kali pada pasir. Ya. Jadi ini garis ekuipotensial. Ya, di sini garis ekuipotensial ini yang mempunyai tekanan yang sama gitu ya, ekuipotensialnya tadi. Nah, dari skema ini, dari pola ini, maka kemudian bisa dihitung tekanan-tekanan dari uplift pressure, tekanan ke atasnya. Ya, jadi ini desain secara umum dari potongan melintang, potongan memanjang dari bendung. Ya. Nah, ini pertama elevasi tingginya bendung ini ditentukan tadi dari hidrologi dan irigasi. Nah, batu tadi kemudian bawahnya ini dibuat sedemikian sehingga bendung itu stabil. Stabilitas bendung itu tadi menahan berbagai gaya tadi. Ya, kayak air, kayak lumpur, kayak gempa, kayak berat sendiri, reaksi pondasi itu disatukan dan kemudian menjadi dicek stabilitasnya. Nah, di bawahnya ini dibuat tangga-tangga seperti ini agar pondasinya itu mencengkeram, ya, badan dari bangunan air bendung itu mencengkeram pondasinya, sehingga kalau terdorong oleh air banjir dia seperti tadi disampaikan, seperti kebun dekem tadi, kerbau dekem, jadi dia pegangan, tidak mudah bergeser baik ke kanan kiri maupun ke hulu maupun ke hilir ya. Gitu. Jadi skematik sederhananya tadi bentuknya seperti ini, ya, bawahnya lurus, ini penyederhanaan dari bendungnya, tapi dalam praktisnya itu dibuat bertangga seperti ini. Nah, kalau tadi perlu memperkecil uplift pressure, maka ditambah ini lantai muka ke depan, gitu. Sampai uplift pressure-nya tadi bisa direduksi jadi stabil. Sebetulnya. Oke. Nanti detailnya bisa ini. Dan tekanan lumpur. Ini lumpur, kenapa tekanan lumpur? Di depan bendung, ini tidak terhindarkan ada lumpur, kan? Di sini, di depan lumpur, ini di depan sini. Ikut kursor saya. Udah, ini aja deh. Jadi ada lumpur di depan sini, kadang sampai penuh. Kecuali di dekat underslice, pintu bilas. Pintu bilas itu lumpur sengaja langsung digelontorkan ke bawah. Tapi di tempat 2/3 yang lain, ya kurang lebih 1/3, 1/4 dari pelimpah tadi jadi pintu bilas atau underslice, ditangkap underslice. Tempat lain bisa jadi penuh, maka perlu ada diperhitungkan tekanan lumpur. Tekanan lumpur yang menekan bendung tersebut. Ya. Oke. Nah, itu dimasukkan tekanan air, tekanan lumpur. Tekanan lumpurnya dengan formula ini. Di kedalaman lumpur berapa hanya gambar lumpurnya, maka tekanan lumpur yang bekerja ketemu, ya. Kayak gempa. Ya, gempa kemudian dikalikan dengan satu koefisien, dari 0,1 tadi. Faktor ini dikalikan dengan massa bangunan sebagai gaya horizontal ke arah hilir. Jadi kalau ada gempa memang yang paling lemah itu ke arah hilir. Dikalikan koefisien gempa di situ 0,1 supaya kalau ada itu dia tetap bisa diem, ya, tetap stabil bendungnya itu. Ya, ini kayak gempa. Nanti saya kira cari ini lokasi Anda di mana, peta gempanya gimana, berapa koefisiennya, gitu. Kemudian berat material bangunan, batu kali atau beton atau betulan, akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi desain seperti ini agar stabil adalah memang bendungnya penuh sampai di bawah, gitu ya, atau besar sekali. Tapi kan jadi mahal. Dioptimasi antara
desain yang efisien, yang secukupnya, dengan tidak terlalu mahal karena volumenya yang besar. Sehingga seperti faktornya sampai tidak harus besar-besar, tapi cukup. Karena pasti kemudian terakhirnya visibilitasnya itu terhadap uang. Ya sambil dengerin ya kawan-kawan yang mengirimkan file tadi, sambil dengerin ini, bahkan atau mungkin berhenti dulu deh. Kalau belum selesai berhenti dulu ngirimnya, konsentrasi mendengarkan ini, stabilitas bendung ini. Jadi kalau dibuat bendungnya besar, maka biayanya akan besar. Maka safety factor-nya cukup aja. Ada yang bisa 1,5 atau 2, silakan justifikasi masing-masing untuk safety faktornya, tetapi ya cukup, tidak terlalu besar akan mahal karena betonnya atau batu kalinya akan besar dan harganya mahal. Tapi terlalu kecil khawatir kemudian retak atau terjadi ketidakstabilan ya, bahan materialnya gitu. Nah kemudian reaksi pondasi, ya, reaksi pondasi tergantung pada bentuk dari bendungnya sendiri. Dan kemudian ini kan dicek-cek tekanan vertikal, kemudian eksentrisitas pembebanan, ya, titik pusatnya mana. Jadi kalau bendungnya itu seperti kerbo yang dekem dengan titik beratnya tertentu ya, sepertiga 2/3 itu, ini kemudian titik berat kayak berarti kan menekan ke bawah dibandingkan dengan apply pressure tadi seperti apa. Ya. Dan kemudian nanti ya totalnya di stabilitas tadi. Baik, ini detail perhitungannya. Nanti cek lagi. Daya dukung material tanah dasar, ada batu sangat keras. Oleh karenanya memilih lokasi bendung itu lokasi yang mempunyai pondasi yang kuat. Jangan bukan di tanah yang lembur gitu ya, ngapung gitu. Itu nanti akan berefek tidak stabil. Maka batu yang sangat keras, bahkan ahli geologi yang akan menentukan merekomendasi lokasi bendungnya itu di mana. Ya, tapi kalau yang Anda ini sekarang latihannya asumsinya ini cukup gitu. Tidak ke lapangan dibor dulu pada pra-FS, pra-detail design, bukan pra-detail design, pra-FS sebelum FS studi, itu ada sampling yang diambil oleh ahli geoteknik, bisa dari sipil, bisa dari geologi, tapi ada pula ada kajiannya agar tidak terjadi apa di situ ada patahan, ya. Itu nggak boleh di tengah-tengah itu ada patahan bendungnya, letaknya situ ada patahan, tidak, itu akan bahaya. Itu terus fondasinya cukup kuat. Nah, istilah letak bendung. Jadi tidak hanya masalah hidrologi irigasi saja. Kalau kita yang kenal adalah masalah hidrologi irigasi, maka letak bendungnya di mana. Tapi kemudian dari stabilitas ahli geologi, geoteknik itu ikut menentukan bahkan lebar bendungnya tadi di tengah tebing yang diapit oleh batuan yang keras gitu. Batuan keras, batuan kapur, ada pasir, ada lempung, ada lempung lunak, ini yang bahaya. Bahkan harus diganti kalau terpaksa dari situ materialnya. Sudut gesernya tadi berbeda-beda dengan material dari fondasi tadi. Kebutuhan stabilitas, oke, karena masuk stabilitas. Stabilitas ada stabilitas sliding ya tadi. Kalau kedorong oleh gempa dan karbon dekemnya tadi tidak cukup kuat mencengkeram, kan bisa bergeser, slide gitu. Ada gaya horizontal dari gempa, maka bisa bergeser. Oleh karena itu kemudian diatasi dengan lekukan-lekukan di dasar dari bendung tersebut. Guling, kalau guling mengguling ya. Kebayang nggak kalau karbon dekam kena banjir, kemudian keangkat kepala sama kakinya kebalik gitu. Nah, kan kecil kemungkinan itu terjadi kalau karbon dekam yang kuat ya, ngerti apalagi mau banjir. Kalau karbonnya ngerti, wah ini mau banjir nih, saya nyengkerem kakinya nyengkerem pondasi. Itu gelincir, sliding. Ya baik ke kanan ke kiri maupun terutama yang ke hilir pas banjir
Jadi desainnya tadi ketika lagi banjir besar, terjadi gempa, itu apakah stabil tidak terhadap sliding. Nah, kalau guling, itu desain ini, bentuk kerbau dekemnya ini, sebentar saya ngomong kerbau-kerbau itu pada ngerti nggak kerbau itu apa? Ada nggak tahu kerbau tahu? Belum pernah lihat kerbau? Ada yang belum pernah lihat kerbau? Ini orang kota semua. Saya waktu kecil, itu saya masuk ke sipil lain karena pernah naik sapi, kerbau. Waktu itu sapi ya, sapi itu nggaru sawah. Ya. Nggak tahu Kang Yusan, Kang Zaki pernah belum tuh? Jadi sapinya ngolah tanah pas lagi sebelum tanam itu. Saya duduk di belakang sapi itu, kopat-kapet itu, buntutnya kena kepala sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi kerbonya tadi kalau saya simulasikan dengan ini bentuk bendung ini, dia kalau dekem di tengah-tengah sungai, apakah bisa kebalik nggak gitu? Nah kebaliknya itu kalau pertama misalnya ini nggak ada kolam mulakan atau patah di sini, kelihatan kursor saya? Wakil kelas apa nih? Faza, Jana, itu kelihatan ya. Kalau di sini patah, kolam mulakan ini patah, walaupun jarang sekali terjadi sampai guling kayak gini, guling artinya kayak banjirnya besar sekali dan tidak didesain yang betul gitu. Ini patah, kemudian tubuh bendung ini bisa kebalik, jungkir gitu. Itu diawali dari pertama patahnya kolam mulakan ini, kemudian kebalik. Itu bahkan seperti kalau desainnya hanya kayak gini, nah ini kemungkinan balik besar ini, ke guling gitu. Kenapa? Karena dia apalagi tinggi, kalau hanya tinggi bendungnya tinggi, terus ramping gitu kan. Kayak Anda yang ramping kurus kurang makan. Terus diajak tinju itu kebalik gitu. Ya. Tapi kalau di bawahnya dibuat menjadi seperti ini, maka kan kuat gitu kan. Dibuat ya. Nah, apalagi ini agak manjang gitu kan. Dia akan kuat, agak susah untuk kebalik. Nah, terguling itu susah. Kecuali tadi patah dulu di sini, patah ininya terus balik situnya. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, tadi. Jadi nanti desainnya itu Anda bikin dulu di kertas grafik biasa, coret-coret pakai pensil. Oh, tinggi air karena hidrologi, setelah analisis hidrologi, tinggi air di hulu dari ini berapa. Nah, kira-kira digambar pakai kertas grafiknya itu dengan kira-kira cocoknya gimana nih? Ya. Dilihat dari jauh dulu kayak melukis lah gitu, kayak melukis cocok nggak saya bikin bendung ini di situasi hidrologi kayak gini. Makanya ini tadi kalau hidrologi sama ini yang nggak sesuai dengan tugas ini agak repot, maka disesuaikan lah ngikutin tugas hidrologi ya. Kalau sangat ramping, kemudian banjirnya besar, ada gempa, itu bisa jadi patah dan keguling. Ketangkap maksud saya, Pasha? Ya, ngerti ya. Pasha, Putu, Yohana, ngerti ya? Oke. Nah, wakil kelas. Oke, teruskan. Nah, set tadi. Kebutuhan tadi sampai sini, stabilitas itu gelincir, sliding, dan guling. Terus ada erosi bawah tanah. Ini kecil, tapi bisa kalau terus-menerus bisa jadi bahaya. Kecilnya itu dalam satu aliran, katakanlah hanya satu butir ke bawah. Pada satu waktu, satu detik, satu aliran, satu butir ke bawah, satu butir pasir ke bawah. Tapi kalau 30 dalam satu tahun 12 bulan, 360 hari satu butir, satu hari berapa butir, maka dalam satu tahun butirnya akan banyak ke bawah. Nah, maka erosi bawah tanah ini harus diwaspadai, tetap harus diperhatikan dalam desain-desain bendungan dan bendung. Kalau bendung relatifnya tidak sampai diamati ya. Kang Yusan pernah lihat, kalau ada Kang Yusan minta tolong ini, carikan YouTube yang ini Kang Yusan. Nanti di style di sini Kang Yusan. Stabilitas bendung karena piping. Oh, baik, Pak.
Saya carikan nanti kita style di sini, kirimkan ke saya dulu. Ya teman-teman, saya pas lagi lulus itu pas mau mulai dibangun Saguling tahun 84. Anda waktu itu di mana nggak tahu ya. Asal tahun 84 di mana Mas ya? Masih di kebun ya. Mungkin bapakmu hampir sama dengan saya, itu bahkan lebih muda dari saya. Saya udah punya cucu 6 ya. Nah, waktu lulus tahun 84 itu Saguling lagi dibangun. Butuh engineer, bahkan belum sampai wisuda udah kerja, langsung disuruh kerja langsung. Sekarang rata-rata nunggu 3 bulan sampai dapat pekerjaan untuk sipil, bahkan ada yang lebih ya. Oleh karenanya Anda harus, ini saya selipkan ini, kerja praktek magang sebaiknya nyari tempat di mana Anda akan ingin bekerja. Ya, gitu. Sehingga Anda sudah dikenal oleh kantor itu bahwa oh ini anak yang rajin lulusan sipil ITB, langsung panggil gitu. Kalau enggak agak lama sekarang nyari pekerjaan karena memang industri jasa konstruksi juga agak lambat. Oke. Nah, saya masuk ke Saguling, saya masuk ke bagian bawah di kaki dari bendungan Saguling. Di bawah itu ada lubang-lubang, ada tempat-tempat untuk mengukur berapa aliran yang masih bisa menembus bendungan tersebut. Itu ada batasnya. Kalau sampai alirannya sekian, maka harus dikeringkan itu waduknya. Gitu. Ada treatment seperti apa. Nah itu yang kecil-kecil aliran bawah tanah tadi, atau bahkan ada aliran yang masih nembus ke bendungan tadi, itu harus dideteksi. Maka erosi bawah tanah ini nggak kelihatan, tapi bisa jebol. Seperti Situ Gintung. Nah, Kang Isan, kalau ada Situ Gintung, Kang Isan, itu apa? YouTube Situ Gintung. Itu yang lebih parah lagi, masyarakat setempat tidak tahu Situ Gintung itu ada tanggul, ada benda, ada ininya. Batu-batu kalinya itu diambil untuk pondasi rumah gitu. Jadi rembes-rembes sedikit akhirnya jebol. Jadi erosi bawah tanah ini, kalau selain gelincir dan guling itu karena satu banjir besar, tapi kalau erosi bawah tanah ini kecil, tapi terus terjadi, dan itu treatmentnya lebih susah. Oke, kebutuhan stabilitas ada 3 penyebab runtuhnya bangunan gravitasi, dari bangunan gravitasi, ya, yaitu gelincir, sliding, sepanjang sendi horizontal atau hampir horizontal di atas pondasi. Jadi di atas pondasi ada yang di horizontal tadi. Kalau nggak ada lubang-lubangnya, nggak ada kayak tangganya itu kan lebih mudah. Di sepanjang pondasi, dari pondasi ke arah melintang juga, atau sepanjang horizontal atau vertikal dalam pondasi. Ya, tadi intinya sebenarnya di dasar dari bendung itu bisa sliding ya, baik ke hilir maupun kalau gempa bisa ke kanan kiri. Kemudian yang kedua guling, overturning. Di dalam bendung pada dasarnya base-nya tadi atau pada bidang di bawah dasar tadi saya tunjukkan tadi, kalau kolam molakannya patah, di situ pas banjir besar ada gempa itu bisa guling. Kemudian erosi bawah tanah di piping tadi. Kemudian pembawaan ekstrimnya pada kondisi banjir, satu banjir jelas ya. Kemudian yang satu pada kondisi kering sama sekali. Ya. Pada kondisi kering itu airnya ketahan di hulu, jadi tetap tinggi, normal gitu ya. Tapi tidak ada dari hilir, tidak ada tekanan balik air, sehingga pada kondisi ngeceknya kondisi ekstrim itu satu kondisi banjir, ya. Yang kedua pada kondisi tidak ada aliran, kemudian terus terjadi gempa. Jadi tekanan airnya tinggi di bagian hulunya, tapi di bagian hilirnya kosong, dan kemudian ada gempa. Jadi 2 tinjauan titik untuk stabilitas bendung tadi. Ada yang bertanya langsung ya, raise your hand atau open mic, unmute dan bicara. Tanda gelincirnya, kawangan terhadap gelincir S, ini koefisien gaya gesekan F itu kecilnya, V gaya arah vertikal, H-nya horizontal. Jadi
Oleh karenanya, kalau berat badan gendut, berat tubuh bendungnya besar, maka akan lebih stabil. Tapi tetap optimasi terhadap berapa biaya pembangunannya. Kalau besar, biaya besar. Nanti sambil dicek-cek situ. 14 terhadap gelincir. Jadi luas bidang kontaknya sehingga terjadi kayak kebun dekem tadi mencengkram gitu. Dan ini nilai kohesi itunya. Oke. Nah, sekarang kita ke tebal kolam olak. Tadi supaya tidak patah tadi, ada tebal kolam olaknya. Tebal lantai kolam olak pada titik X, dx, itu S, Px, min B. Jadi tekanan air pada titik X, nah, dan pada jenis material lantai. Jadi kalau enggak di sini kadang ini diawali dari sini patah di sini kan terjadi guling ya. Gitu. Ya, stabilitas terhadap erosi bawah tanah dengan metode lain. Kang Yusan sambil cari filmnya ya di YouTube ya Kang ya. Diingat. Baik Pak, baru disampaikan. Oh, udah ya di grup itu. Oke. Harga minimum angka rembesan lin untuk pasir sangat halus 8,5, kira-kira sedang 3,5, mampung sangat keras 1,6. Jadi makin panjang rantai muka sehingga airnya makin berjalannya makin panjang lintasan horizontalnya panjang, maka akan makin aman. Jadi perhitungan harga CL-nya seperti ini, sigma LV plus sepertiga sigma LH dibagi H, beda itunya. Jadi fisik antara mekanisme fisiknya dibayangkan dan kemudian digabungkan dengan perhitungan. Jadi metode lainnya kurang lebih ini ininya. Jadi ketinggian di hulu H, di sini 0, nah kemudian di berapa ketinggian total kepanjangannya berapa, itu masukkan ke dalam rumus ini. Jadi sepertiga LH plus LV-nya ya. Jadi AB, BC, ya. Kemudian CD, D-nya itu bawahnya ini ada TD, kemudian DE ini diperpanjang dengan sipil, EF, FG, dan GH. Harga minimum angka rembesan. Ini silahkan nanti di bahannya apa. Tentu Anda harus berani mengasumsikan, kita langsung ambil angka dulu kira-kira sungai yang Anda pilih itu dasarnya seperti apa. Keamanan terhadap rekah. Ya, angka keamanannya lebih besar dari sama dengan 2. Ada kedalaman tanah, tekanan air pada kedalaman. Jadi beton-beton yang ditanam itu perlu dicek terhadap keamanan terhadap rekahnya. Cuma di atas mengasumsikan berat jenis material tanah dan material lindung di bawah air adalah sama. Ini, jadi beton-beton ini tentu sebelum sampai pecah ini rekah, kemudian pecah dan nanti kemudian terjadi guling. Nah, ini tadi untuk mengatasi api pressure tadi tambah lantai muka ini. Lantai muka gitu. Kalau di sini dengan ini biasa nggak bisa, nggak cukup stabilitasnya, maka kemudian ini. Oh,
sorry Kang, ini mungkin sambil mungkin ada kuliah lain. Silakan Kang Iki. Oke, sama saya Kang Isan. Oke. Ya, ini rantai muka tadi berpanjang seberapa sampai stabil. Ya Kang, silakan kan kalau ada keperluan yang lain, Kang Isan. Ini ada water stop, ada ya water stop seperti ini. Saya pernah bangun terowongan dan perlu water stop jadi gabungan antar beton ada water stop. Intinya mengetop air, stop air agar tidak bisa ini sambungan antara dua material beton yang sedang dibangun. Misalnya ini bangun pertama satu, ternyata atau ini kalau ini udah dari perhitungan analitis harus sudah ini ya. Tapi ada sambungan di sini ada water stop-nya. Di setiap sambungan-sambungan itu ada water stop-nya. Nah, seperti ini sekat air dari karet yang seperti tadi. Ini saya lihat kan ini saya kursor saya. Ya, Pak Putu kelihatan ya kursor saya. Oke ya. Itu ada sekat air dari karet seperti ini agar tidak terjadi rembesan di sini. Kalau rembesan masuk nanti memang lama-lama kan terjadi gerusan. Jadi justru yang seperti ini harus diwaspadai walaupun kecil, tapi airnya masuk kecil maka terjadi ya kalau di sini tidak ada water stop itu akan air ngalir ke sini dan akan lebih ini erosi lokal. Makanya diperpanjang ke sana, turun sini. Ini tangga, dek, jadi panjang jalannya, baru keluar sini. Ada dinding halang, tambah pelat dinding halang. Ini kalau tadi nggak cukup, tambah juga ini. Pelat perancang halang. Kalau cukup nggak usah pakai ini. Tapi kalau bahkan nggak perlu lantai muka kalau cukup. Tapi kalau nggak cukup, tambah lantai muka, tambah sheet pile dinding halang. Ininya supaya airnya tambah, perjalanan airnya tambah panjang sehingga tekanannya tambah kecil. Ada saringan-saringan juga, filter juga agar tidak terjadi tadi lokal erosi atau gerusan itu bisa dikurangi. Maka ditambah di sini ada kerikil bergerasi baik sininya. Hasil bergerasi baik itu supaya air yang ini tidak sampai menimbulkan butir-butir pasirnya tidak terbawa oleh tekanan uplift, aliran auxiliary. Perencanaan filter silakan dengan lebih detailnya sendiri. Ini contoh-contoh filternya. Dinding penahan dan garisasi dengan ya ini ada tambahan-tambahan ya, ini bangunan tambahannya. Sekarang konsentrasi ke Recording stopped. halo, saya sambung ya. Ini koneksi WiFi saya terputus. Ada, tolong di ini apakah suara saya sampai? Masuk, Pak. Nah, ini gambarnya itu hilang ya. Sorry. Ya, saya kira saya akan masuk ke jadi lanjut hostnya terus situ. Tuh. Saya harus mengulangi lagi, tapi suara saya masuk kan ya.
Oke, sekarang coba ini hampir habis juga sih ini tadi, hampir jadi ke denah bendung, potongan, manjang, melintang dan ya selesai sampai situ. Banjir. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana tugas bendung ini, Kang Zaki? Jadi bisa nangkep ya. Jadi nanti bagaimana asistensi tentang bendung tersebut ya, Kang Zaki? Zakinya ke kampus, Pak, tapi tadi udah disampaikan ke saya. Oke. Ini siapa nih? Kang, siapa nih? Tasya, Pak. Alhamdulillah, Tasya sudah masuk ya. Jadi sebagai Iya, asisten. Pak. Asisten bertiga ini, jadi pembagian kelompoknya sudah sampai di Tasya? Belum, Pak. Oke, jadi nanti Nanti tolong saya koordinasi. tanyakan ke Zaki. Ya. Yang pertama, asisten hari Selasa dan Kamis, karena kemarin kita terlambat bagi ininya, minta tolong gantian masing asisten itu bisa, tidak harus tiga-tiganya hadir, tapi hari Selasa 35, Kamis 35 itu bisa menemani adik-adik menyelesaikan tugas bangunan airnya, ya gitu ya. Ya, baik, Pak. Terus pembagian kelompoknya silahkan dibagi bertiga, kemudian bisa saling bantu. Jadi maksudnya untuk ACC tanda tangan memang harus sesuai dengan asistennya, tetapi untuk menjawab boleh ya. Jadi Selasa, Kamis tadi kalau yang satu nggak hadir, yang dua bisa menjawab pertanyaan para mahasiswa. Gitu. Menangkap ya, tak saya. Terima kasih, tak saya. Ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian tadi di awal itu sudah disampaikan kalau dasar referensi utamanya ke tugas hidrologi, agar teman-teman tidak nyari data lagi. Ketangkap, Tasa? Iya, Pak. Tadi sudah di-share sama Zaki juga untuk referensinya. Oke, sip ya. Jadi hidrologi, referensi sehingga data hujan, data segala macam sudah selesai. Kemudian posisi bendungnya di mana, itu mengikuti tugas hidrologi, diusulkan oleh mahasiswa masing-masing untuk di-ACC oleh asisten. Ya, posisi bendungnya tahu, kemudian ini dengan pemahaman tugas besar irigasi menentukan berapa tinggi bendungnya, ya, upayakan minimal 4 meter, 4,xi gitu ya, xi nomor masing-masing, sehingga tidak ada yang sama, setiap mahasiswa tidak sama, karena hidrologi beda, irigasi beda, gitu. Kemudian di ACC lagi oleh asisten, kemudian baru menghitung stabilitas bendungnya. Nah ini penting karena ini harus selesai UTS, tapi tidak laporannya ya, laporannya nggak harus selesai, tapi teknisnya pada ngerti karena akan saya pakai sebagai ujian. Masa ketangkep? Ya, Pak. Jadi ini materi stabilitas bendung itu akan saya pakai untuk bahan ujian UTS. Jadi iya, kalau Pak. laporannya tidak harus jadi dulu, tapi mengerti. Jadi mereka sudah ngitung, sudah di asistensi ini dan tahu bahwa ngitung stabilitas bendungnya begitu. Ya, Pak. Tadi Ya. sudah disampaikan Zaki juga. Oke, sip. Jadi kawan-kawan, akan mahasiswa ada yang tanya, ini koordinasi dengan asisten. Atau kalau bisa di-share di grup WhatsApp itunya, apanya, pembagian kelompoknya, sudah di-share juga? Mungkin nanti ya, Pak. Oke, Saya nanti belum silakan dapat ya. soal itu. Iya. Oke, silakan, bagus ya. Bagus, terima kasih. Jadi koordinasi ini jadi penting. Jadi yang sudah, yang oke, yang belum ya. Kita
Tolong koordinasi dengan baik, jadi tidak harus semuanya oke, tapi kalau yang belum ya kita koordinasikan. Oke, teman-teman mahasiswa ada yang tanya, silakan. Saya punya kendala jaringan nih saya. Itu kalau dosen juga masih kena jaringan tiba-tiba putus, tapi saya siap senantiasa dengan handphone. Handphone kan, pulsa handphone kan bisa langsung, kalau wifi itu kan bisa terputus dari. Belum, Pak. Saya akan setelkan. Aduh, tapi sorry, ini wifi saya masih. Siapa yang ada? Kang Yusan sudah ini, sudah tadi lupa belum jadikan host ya, Kang Yusan. Kang Yusan masih ada? Gimana, Pak? Bisa minta tolong diputarkan ininya, YouTube-nya situ. Oh, ini tuh tadi saya nemu yang penjelasan ini aja, Pak. Penjelasan perhitungan untuk studi kasus. Adanya yang situ gendung itu berita, Pak, tidak apa-apa. Oh, berita nggak apa-apa, berita Boleh. berita dulu, hitung dulu, baru nanti ke perhitungan ya. Boleh. Tadi saya udah kirim ke WhatsApp yang situ gintungnya, cuman yang penjelasan perhitungannya masih loading ya, belum terkirim semua. Oh Ya. ini ya, betul, masih loading. Ya, saya lagi banyak problem di jaringan. Wifi saya mati, saya pakai handphone sekarang. Silakan Kang, ini Iya, bisa Pak. share screen di situ? Bisa? Oh boleh Pak, bisa. Mudah-mudahan sudah bisa. Tapi tadi sebentar. Kebanyakan penjelasan perhitungannya Bapak untuk studi ya, kasusnya. mungkin sedikit Paling kalau yang situ gintungnya berita, tadi itu saya menemukannya yang ini IMS. Jadi diputar aja Pak. Berita dulu aja, berita dulu biar kebayang bahayanya. Iya, bentar ya, gitu. Yang situ gintung berita dulu ya Pak. Ya, gitu. Ya. Oke. Tolong teman-teman dilihat, nanti bisa mencari sendiri ya yang lainnya. Maaf Kak, suaranya nggak masuk. Oh, suaranya Kang. Suaranya share sekarangnya Kang. Di waktu share itu ada di bagian bawah. Oh iya lupa, maaf Pak, suaranya dinyalain. Diulangi lagi aja ya. Suaranya belum? Suaranya masih belum Kak. Suaranya Kang. Kang Isan, suaranya belum? Suaranya belum nyampe Pak. Belum. Oh berarti coba lepas headset kali ya? Belum ada ya? Kalau ini ada suara nggak Pak? Sekarang. Nah. Kalau misalkan share screen dari Zoom-nya nggak bisa Kak? Itu gimana? Oh harus video ya berarti ya?
Ya, video Kang, video YouTube. Oh, sudah coba. Saya putar video ya. Sudah ada yang You can't expect your team to manage work with this. Monday.com's flexible management system. apakah ada suaranya, teman-teman? Belum Kak. Itu kayaknya share screen dari Zoom-nya belum di share sound. Dari Zoom-nya itu. Apakah sudah muncul, teman-teman? Udah tadi suaranya. Sudah? Coba di play Kak. Videonya. Coba di play ya. Ada suaranya? Belum sih. Coba share ke saya kan, link YouTube-nya. Oh, boleh Pak. Kok nggak nyala ya? Share dari Zoom. Kita dengan Situ Gintung tentunya ya, kita kembali lagi. Jadi musibah jebolnya Situ Gintung. Kok nggak muter ya Pak suaranya? Tuh, kan. Sama saya. Nah. Itu diklik di share sound. Gintung tidak hanya memakan banyak korban, peristiwa ini juga meninggalkan kisah sedih Ada yang suara Pak. waktu berjalan 5 tahun berlalu. Bagaimana keadaan Situ Gintung sekarang? Berikut liputannya. Situ Gintung awalnya memiliki luas 31 hektar dengan daya tampung 2,1 juta meter kubik air. Fungsinya mengendalikan aliran sungai Cisadane yang mengalir dari Gunung Salak, Bogor ke Laut Jawa. Namun sejak tahun 1970-an, Situ Gintung mengalami pendangkalan dan penyimpangan fungsi menjadi pemukiman. Luasnya terus berkurang menjadi 21 hektar saja dan hanya dapat menampung 700.000 meter kubik air. 27 Maret 2009, air bah menjebol tanggul Situ Gintung. Akibatnya kawasan kampung Situ Gintung, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten, porak-poranda. 84 orang tewas dan ratusan rumah tersapu air. Curahan hujan yang tinggi membuat bagian tanggul pengendali banjir buatan zaman Belanda ini roboh. Tanggul yang mulai dibangun tahun 1932 ini memang belum pernah direhabilitasi sampai tahun 2009. Ironi, sebuah bencana datang karena kurangnya perhatian pemerintah dan ketidakpedulian warga. Meski telah 5 tahun berlalu, puing-puing bekas tragedi masih terlihat. Begitu pula trauma yang masih terpatri dalam ingatan korban. Waktu itu kita bangun masih pagi kan, belum begitu melek matanya pas dengar tetangga saya teriak-teriak. Terus kita langsung loncat, langsung keluar itu bawa surat-surat. Emang surat-surat itu kan ada di meja, dari malamnya kan udah banjir. Nah kita lari, terus mati lampu. Nah mati lampu, air udah seleher gitu ya, seleher. Saya pegangan besi, kebetulan di situ pas saya nganyut ada besi, terus saya naik ke besi, naik lagi nyebrang ke atas atap rumah orang yang dipelur gitu. Terus saya naik lagi ke atas lagi sampai ke atas yang paling tinggi itu saya pokoknya nyelamatin diri deh. Akhirnya udah waktu itu kan rumah saya paling bawah ya.
Jadi mungkin udah seatap rumah kali sampai ke genteng gitu kan. Udah gentengnya juga udah pada kanyut kayak itu kan, kita pakai asbes. Asbesnya juga udah pada kabur, kemana tahu kita nggak tahu, maka kita lari ke yang paling tinggi gitu. Pasca kejadian, Situ Gintung berubah nama menjadi Bendungan Gintung. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mulai merehabilitasi kerusakan tanggul. Bendungan Gintung yang telah kering karena air melimpah ke Sungai Pesanggerahan. Rehabilitasi dengan membenahi tepian bendungan, membuat terasering dan memperkuat lapisan luar dengan lapisan batu. Sementara di bagian mulut bendungan yang jebol akibat terkena erosi dan limpahan air, dibangun bendungan baru lebih kuat. Desain bendungan dibuat dengan spillway, fleksibel untuk mengatur pelimpahan debit air. Dengan pondasi beton, bendungan ini memiliki ketinggian 10 meter dengan panjang puncak bendungan 180 meter dan lebar puncak bendungan 5 meter. Bendungan ini memiliki luas 26,5 hektar dengan daya tampung 1,1 juta meter kubik air. Sebuah monumen peringatan dibangun di akhir proyek bendungan yang memakan biaya 94,3 miliar ini. Untuk pengelolaan struktural, ada operator yang bertugas mengawasi keadaan tanggul. Salah satunya Tommy, yang juga sebagai saksi hidup tragedi Situ Gintung. Sejak 2011, dia bertugas memeriksa keadaan 17 instrumen bendungan Gintung secara berkala. Seperti jika dalam kondisi penuh atau curah hujan tinggi, pintu air dibuka. Atau pengecekan patok geser untuk mengukur pergeseran ketinggian muka tanggul. Namun demikian, ada beberapa alat yang tidak dapat digunakan dengan baik, seperti pengukuran online yang dapat memperlihatkan ketinggian air. Memang ada beberapa alat yang kami sudah minta ke kantor, ada yang sudah mulai tidak berfungsi dengan baik. Salah satunya PDA di klonometer, kemudian alat di AW layarnya itu sudah tidak memberikan data ke pusat telemetri di Cawang. Bendungan Gintung sekarang sudah menjadi tempat rekreasi bagi sebagian warga. Ada yang datang memancing atau sekedar jalan-jalan. Kehadiran mereka memang memberikan kehidupan di Bendungan Gintung, namun juga mendatangkan masalah baru, seperti sampah. Tragedi telah berlalu, namun harapan tidak muncul dari bendungan baru, melainkan kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga alam. Reska Ramdhani, Oswald Nanggolan melaporkan untuk NET. Ya, teman-teman, ini luar biasa. Jadi ini bagus, terima kasih ada video ini. Situ Gintung awalnya memiliki luas 31 hektar dengan daya tampung 2,1 juta meter kubik air. Fungsinya mengendalikan aliran sungai Cisadane sejak tahun 1970-an menjadi 21 hektar saja dan hanya dapat menampung 700.000 meter kubik air. 27 Maret 2000. Nah, jadi petaka inilah yang menjadi sangat harus betul-betul kita waspadai, karena yang paling bertanggung jawab adalah kita orang air, gitu ya. Ya, sebentar. Apakah sampai? Suara saya sampai ya? Suara saya sampai ya? Sampai, Pak, masuk. Ya, ya. Jadi teman-teman, oleh karenanya sebelum nanti diberi tugas mendesain sungguhan seperti ini, kita perlu memahami technically, betul, satu. Yang kedua, memang public edukasi kepada masyarakat tadi penting. Tadi jadi salah satu cerita ibu tadi sampai malam hanya itu air sudah mulai keluar. Ya, tetapi tidak mengerti bahwa keluar itu bagian dari rembesan tadi yang sudah makin besar. Gitu. Nah, ada ketangkep nggak nih wakil kelas Pak Asa, Johanna itu? Ini kalau orang air, ya dia harus teriak-teriak, harus sudah diumumkan di lewat apa aja bahwa harus ngungsi semuanya. Jadi korbannya sampai berapa tadi, puluhan tadi korban, karena udah ngerti ada air, sudah mulai sorenya itu sudah kedeteksi ada rembesan air dari bendung situ. Ya kayak sebelum-sebelumnya, jadi udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Nah, begitu pagi jebol seperti itu sampai puluhan orang meninggal. Maka public edukasi menjadi sangat penting. Jadi tidak tanggung jawab pemerintah sendiri, enggak. Tanggung jawabnya masyarakat semuanya, apalagi masyarakat air, gitu kan. Ya, Kang Isannya paling bertanggung jawab nih masyarakat air ini kan. Tanggung jawab betul itunya. Jadi kalau saya kira memang
leaflet di daerah bendung-bendung itu harus diedarkan bahwa di sekitar bendung masyarakat itu paling tahu jangan sampai terjadi musibah seperti ini. Ya, Faza, Yusan, Yohana, sampai nggak wakil kelas nih? Sampai bisa ketangkap tadi pesan ini? Tolong di-share ke grup aja, Kang. Itu yang link YouTube-nya, Kang. Link YouTube-nya tadi di-share ke ini. Dan ini contoh real di tengah kota, artinya di Ciputat tadi ya. Beberapa tempat lain yang pernah kejadian seperti itu, banjir bandang itu, kalau itu tidak ada di bendung. Tapi kalau bendung itu kan airnya banyak tampungannya. Dan begitu jebol ya airnya tumpah ke arah situ. Ada, bentar, Faza, Yohana, Putu, Sabila, ketangkap yang saya sampaikan? Halo, satu wakil, please. Paham, Pak. Paham ya? Oke, bagus ya. Jadi ngerti itu esensinya. Jadi kalau mendesain seperti itu sejak sekarang dilatih untuk intinya. 2009, air bah menjebol tanggul Situgintung. Akibatnya kawasan kampung Situgintung, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten, porak-poranda. 84 orang tewas dan ratusan 84 orang tewas, ya, Pak. Karena tidak ngerti ilmu ininya bahwa rembes-rembes itu coba kalau misalnya sore tadi, sorry kan coba ya ini coba evaluasi untuk early warning system. Early warning system. Sore sudah ada indikasinya katanya itu udah rembes itu tambah besar gitu. Dan ibu-ibu tadi juga ngerti malam harinya sudah ngerti ada air udah ngalir gitu. Tapi ya siap-siaplah air tadi surat-surat ditaruh di meja kan, siap-siap gitu. Tapi jangan siap-siap harus langsung teriak lari keluar gitu kan. Ya, nggak tahu bahasanya Kang Yusan seperti apa nih kalau dari yang muda. Bagi saya, beliau itu keliru, udah ngerti kayak gitu. Jangan surat-surat sertifikat baru taruh meja, nanti kalau kena lari, enggak gitu. Udah langsung teriak-teriak, udah sini udah air ini. Coba kalau anak sipil air yang sudah tahu ngitung stabilitas bendung, ada piping, ada ini apa yang dilakukan? Maksudnya teriak-teriak, udah ini udah sebentar lagi jebol, gitu. Keluar semua, lari semua gitu. Oh, ntar mau ngambil sertifikat. Iya, boleh cepet tapi gitu. Nah, ini enggak. Sertifikat ditaruh di meja, tidur lagi. Gitu, ketangkap Kak gitunya. Masa tangkap ngerti maksud saya? Iya. Ya, jadi early warning system tadi Kang Yusan tolong nanti ini kan contoh. Saya pernah lihat ada YouTube-nya tuh early warning system hubungannya dengan bencana alam, tapi kalau ini lebih bahaya lagi karena bendung yang airnya banyak gitu kan. Kalau early warning system banjir biasa masih menggenang gitu. Tapi banjir bandang hampir sama dengan seperti ini. Ya. Jadi 80 orang meninggal. Jadi sekali lagi tanggung jawabnya ini adalah yang kalau saya suka menunjuk pada masyarakat keseluruhan dan terutama masyarakat sumber daya air. Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Kang Yusan. Itu harus bersama pemerintah memang, bersama pemerintah dan DPR itu public edukasi, leaflet di sekitar bendungan-bendungan itu harus dilakukan sehingga kalau terjadi ada early warning system itu dari awal sudah dilakukan. Ada tambahan sedikit Kang Ihsan, silakan. Ada pengalaman, ada apa ini? Ada informasi apa? Yang kayak gini dari anak muda nih, itu ada gimana? Kang Ihsan. Silakan, ada tambahan apa? Tentang ini ya Pak, tentang mendesain bendung berarti. Pertama mendesain bendung, tapi sekaligus kehati-hatian early warning system, public edukasi untuk masyarakat. Jadi ini kesalahannya menurut saya tetap di masyarakat karena ada misalnya masyarakat nggak peduli tadi, tapi kesalahan lebih ini adalah di Himpunan Ahli Teknik Hidrolik keseluruhan ya untuk edukasi dan memperingatkan pemerintah dan ya kan tidak bisa semuanya ditangani hanya satu badan gitu harus keseluruhan. Maka silakan Kak Ihsan. Itu Pak paling saya pernah punya pengalaman di sini Pak. Kami di dinas. Saya record ya. Oh jadi, boleh Pak. Iya. Saya nggak bisa. Oke silakan. Nggak bisa saya. Ini aja Pak. Kami pernah mendesain bendung juga beberapa ada suatu kendala paling Pak kendala ketika kan seharusnya
teman-teman masyarakat daerah atau warga-warga sekitar tuh mempercayakan saja kepada kami untuk hal teknis gitu ya Pak ya. Nah, ini mah teman-teman warga itu biasanya ingin air tuh sampai hilir. Kan kalau kita desain ketinggian juga kan bisa banjir Pak. Kalau terlalu ini istilahnya terlalu over gitu. Airnya Agar dikirimkan bisa sampai hilir. Oke. Jadi Ya, nah jadi kendala itu paling edukasi masyarakat sih Pak. Edukasi gimana caranya supaya teman-teman petani khususnya Pak, petani itu bisa istilahnya nggak hanya sekedar menuntut air gitu Pak, tapi mereka juga mengetahui akan pengendalian daya rusak air itu seperti apa gitu Pak. Jadi air itu bisa terkendali, bisa dimanfaatkan, dikonservasi, itu kan Pak, dikelola, diatur, diukur gitu Pak, supaya kita tuh dapat memanfaatkan air sebagaimana amanah undang-undang itu ya Pak ya, yang Undang-Undang 17 tahun 2019, karena air itu untuk rakyat. Sama apalagi ya, paling pengalaman tuh ada pernah ya biasa sih Pak rebutan air kalau di daerah kentalnya tuh kebanyakannya karena mereka teman-teman tuh masyarakat tuh biasanya ingin terpenuhi kebutuhannya lah ya. Terpenuhi kebutuhannya betul Pak. Kalau di kami tuh. Ya. Saya kira saya tuh mau. Baik. Kita harus berintegritas sih Pak. Tetap harus kuat gitu, kuat ininya pendiriannya supaya nggak tercampur aduk gitu sama pendapat luar. Memang pertama tahu ilmu teknis yang sesungguhnya tadi. Betul Pak. Saya record di sini. Oke, jadi sedemikian sehingga kemudian tahu saya record lagi masih bisa, sekarang udah saya pindahkan hostnya ke komputer ini. Recording in progress. Ya, baik teman-teman, saya ingin merangkum ini masih ada waktu 10-15 menit. Yang pertama, sumber daya air itu adalah keperluan publik yang tidak bisa digantikan ke yang lain. Ya. Nah, kemudian tanggung jawab sumber air di mana DPS ini luas dan menyangkut sekian stakeholder, sekian juta orang. Maka yang utama adalah edukasi dari seluruh DPS tadi untuk bagaimana mengelola air. Dari konservasi, hutan di hulu, rainwater harvesting, sumur resapan, ya, kemudian kolam taman, kolam kota, dan seterusnya, ini menyeluruh semua. Nah, memang kemudian penanggung jawab yang masyarakat yang paling paham adalah Himpunan Ahli Teknik Hidrolik. Kita di sipil air, ya, TPSDA, ya, Kang Yusan alumni TPSDA, Teknik Pengolahan Sumber Daya Air, ini bertanggung jawab untuk public edukasi. Ini, ya. Jadi pemerintah DPR itu berasalnya dari masyarakat. Kalau masyarakatnya kurang aware ya enggak. Ini maka dari masyarakat aware bisa membuat leaflet untuk public edukasi, early warning system. Nah, itu terbuka. Jadi kan lembaga swadaya masyarakat yang harus kerjasama dengan kelembagaan air ini bisa memproduksi itu. Yang berikutnya, ketika ada bangunan-bangunan vital seperti ini, memang lebih spesifik lagi untuk ada edukasi lebih serius, gitu ya. Gitu. Jadi salah satu kasus Situ Gintung ini, ya, pertama batu pernah di koran itu, walaupun memang harus dicek kebenarannya, di koran itu ada batu kali di pertama tadi luas itu sebagian besar dipakai untuk pemukiman, ya. Nah, pemukiman itu salah, memang semuanya harus paham di mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Seperti juga bantaran sungai itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Itu dari lurah, camat, BPN, ya, kecamatan sampai bupati, itu mestinya nggak dikeluarkan sertifikat untuk daerah-daerah tersebut. Oke, poin satu. Poin kedua, kemudian itu kalau tadi antar lembaga, itu pondasi batu kali yang dibendung tadi nggak boleh diambil, itu kekuatannya di sana. Diambil satu untuk pondasi rumah, itu suara koran ya, ada yang di sana. Itu karena edukasi tadi kurang. Nah, kemudian yang lebih bahaya lagi, sebetulnya rembesan itu sudah lama ada indikasinya, gitu. Tapi masyarakat tidak tahu, dan memang dari sistem itu baik seluruh sistem lah ya, ada DPR, ada pemerintah, ada konsultan, ada kontraktor, tidak care, tidak cukup care, memang kadang-kadang anggaran terbatas gitu, itu ya dah, ini masih bisa, masih nggak apa-apa. Sampai tadi komentarnya ibu-ibu tadi, ini air sudah keluar, maka sertifikat ditaruh di meja. Ini kan kebayang nggak ini? Mana Yohana? Yohana, kamu coba jadi ibu-ibu kayak tadi. Mana Yohana? Halo Yohana, coba open cam, say something please. Ya Pak. Ya, mana ini di sini nggak kelihatan kamu. Dek. Ya Yohana, coba kamu jadi ibu-ibu tadi Yohana. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sampaikan tadi? Tadi ngeliat kan YouTube tadi, ibu-ibu tadi? Jadi saya lagi ke toilet Pak pas YouTube-nya main. Tak start lagi ya, tak start lagi lihat juga ibu-ibu. Terus kira-kira kalau kamu jadi ibu-ibu tadi apa yang kamu lakukan ya? Oke. Curahan hujan yang tinggi membuat bagian tanggul pengendali banjir buatan zaman Belanda ini roboh. Tanggul yang mulai dibangun tahun 1932 ini memang belum pernah direhabilitasi sampai tahun 2009. Ironi, sebuah bencana datang karena kurangnya perhatian pemerintah dan ketidakpedulian warga. Meski telah 5 tahun berlalu, puing-puing bekas tragedi masih terlihat. Begitu pula trauma yang masih terpatri dalam ingatan Yohana korban. berperan jadi ibu-ibu ini. Apa yang mau diomongkan? Waktu itu kita bangun masih pagi kan, belum begitu melek matanya pas dengar tetangga saya teriak-teriak. Terus kita langsung loncat, langsung keluar itu bawa surat-surat. Emang surat-surat itu kan ada di meja, dari malamnya kan udah banjir. Nah kita lari, terus mati lampu. Nah mati lampu, air udah seleher gitu ya, seleher. Saya pegangan besi, kebetulan di situ pas saya nganyut ada besi, terus saya naik ke besi, naik lagi nyebrang ke atas atap rumah orang yang dipelur gitu. Terus Oke, Yohana, sorry. Jadi tidak harus semuanya. Jadi maksudnya tadi kan sudah ada air gitu. Surat sudah saya taruh di atas meja, surat-surat. Terus tidur lagi. Kan itu ketidakmengertian yang luar biasa ya. Dan tugas kita, seandainya Yohana sudah ngambil mata kuliah hidrologi, sungai atau di stabilitas bendung kayak gini. Kejadian kayak gitu apa yang dilakukan? Sorry, Yohana, ini simulasi aja biar ini bagaimana saat apa yang dilakukan. Silakan. Kalau saya langsung lari lah Pak dan ngarahin semua orang juga supaya menghindari airnya Pak, banjirnya. Ya karena sudah ada indikasi itu kemungkinan diselesaikan jebol tuh. Ya memang bisa jadi hari itu enggak gitu kan. Ada yang sebelum-sebelumnya gitu, nggak apa-apa, kemarin juga air keluar ini gitu. Misalnya kayak gini, saya nggak ngerti situasi realnya. Tapi kalau udah ngerti bendung kayak gitu, ada piping, ada overtopping, dan seterusnya, stabilitas bendung, ini kan bahkan tidak hanya sendiri, tapi teriak-teriak semua early warning system pakai speaker gitu, itu untuk melarikan diri menjadi aman ya, surat-surat di bawah. Oke, gimana? Inilah gambaran masyarakat yang memang pasti semuanya bukan orang sipil kan, bukan orang yang pernah kuliah di sipil ngambil mata kuliah hidrologi kan, enggak kan. Hidrologi kan berapa sih satu tahunnya cuma 150 gitu, ditambah TPSDA 100 saja 250, kita 200 juta. Nah, kita bertanggung jawab untuk hal kayak gitu. Baik teman-teman, saya kira ini udah hampir selesai. Punten sambil nunggu, silakan bikin rangkuman stabilitas tadi seperti apa agar ingat aja sebagai cross check absen juga. Saya kira gitu. Fasa, Putu, Johanna, Stabila dan yang lain-lain silakan. Terima kasih Kang Yusan. Sudah di-share ke grup ya Kang Yusan ya, link itunya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya standby silakan nanti
kirimkan rekaman atau tulisan rangkuman tadi sebelum jam 10 sehingga jam 10 Anda bisa kuliah yang lain selesai ya. Jangan nanti. Jangan di luar jam itu. Kirimkan ke saya dan Kang Yusan. Demikian cukup Gusti Putu, Raza, Yana. Oke, saya standby. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya.